Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah. Rara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan yang kini juga mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. 15 aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus terkuak selama proses persidangan. Hasto bilang dalam keyakinan politik PDIP, siapa saja yang memanipulasi program yang seharusnya untuk rakyat menjadi untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok akan mendapat karma pala politik. Korupsi menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ping, laptop baru tuh. Iya, aku juga baru lihat. Iya, nih laptop baru. Tapi sebenarnya gue beli pakai uang kas panitia. Cuman setengah sih, sisanya pakai duit gue. Lah, itu bukan korupsi ya? Korupsi itu apa? Menurut aku korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan oleh seorang atau kelompok demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut saya, korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan mau tinggi ataupun rendah demi keuntungan diri sendiri. Tapi itu termasuk faktor-faktor korupsi nggak sih? Enggak sih kayaknya. Tapi kan faktor-faktor korupsi itu kan kayak ada ekonomi, politik, terus hukum, psikologis. Itu termasuk psikologis nggak sih? Lu setuju nggak dengan faktor-faktor korupsi itu? Aku setuju, karena kalau misalkan seseorang itu nggak ada faktor itu, maksudnya dia nggak butuh sama faktor itu, dia nggak akan melakukan tindakan korupsi itu. Kalau aku pribadi sih aku setuju banget, karena kalau misalkan ekonominya susah, terus politiknya nggak jelas, dan hukuman di Indonesia tuh nggak kuat, pasti korupsi itu tuh bakal naik. Pertanyaannya itu, apa pemahaman Ibu tentang integritas dan korupsi? Oke. Integritas tuh kita sering dengar ya, cuman apa itu definisinya memang perlu clear gitu. Jadi integritas tuh kayak kesatuan dari yang namanya mutu, wujud, dan bentuk gitu ya, wujud, bentuk, dan sikap. Jadi dari kesatuan itu akan menciptakan atau menimbulkan satu wibawa karisma gitu. Nah, terkait korupsi itu jadi kayak berlawanan dengan kondisi orang yang punya integritas, karena orang yang punya integritas itu tidak akan melakukan hal-hal yang koruptif. Jadi orang yang melakukan korupsi itu biasanya kan sembunyi-sembunyi ya, di luar tampilannya dia nampak berintegritas, dia mencoba menampilkan hal-hal baik, hal-hal yang bermoral, tapi perilakunya banyak sekali contohnya kan soal itu, ketika ketahuan ternyata dia melakukan hal-hal yang koruptif. Nah itu jadi ini dua hal yang saling berkontradiksi, tapi harus berjalan bareng antara integritas dengan korupsi. Kalau secara umum ya, yang aku amatin mahasiswa sekarang itu sebenarnya mereka itu pasti nggak mau melakukan itu, gitu kan? Cuman pertanyaannya adalah apakah mereka cukup paham apa yang perilaku koruptif itu seperti apa? Di dalam kampus itu kita kayak punya kayak punya kelompok sendiri, kayak punya gerbong sendiri, abang-abangan sendiri, kakak-kakak senior sendiri gitu, yang dimana kalau kita mau bisa beraktivitas nyaman di kampus perlu ikut di dalam ritme kelompok itu kan gitu. Nah itu kan tidak selalu baik sebenarnya, tapi juga ada yang baik. Nah hal-hal seperti ini yang menurutku inisiatif yang dilakukan teman-teman UNM ini, Universitas Multimedia Nusantara ini, mestinya baik ya, akan jadi sangat baik ketika produk ini itu nanti itu bisa menjadi pemahaman publik bersama, paling kurang dari teman-teman kampus dulu gitu ya. Langkah-langkah praktis gitu ya, mulai dari itu disiplin waktu untuk kesepakatan apapun gitu. Jadi misalnya kita tadinya masuk jam 8, ya udah hadir 15 menit di lokasi sebelum. Menurut saya itu
akan jadi tabungan moral kita, tabungan kebaikan kita ketika kita bekerja untuk apapun. Ketika kita disiplin, kita akan dinotis orang gitu ya, bahwa ini orang yang menghargai kesepakatan gitu. Jadi even dia akan waktunya akan molor 2 jam, 3 jam segala macam, kita udah hadir tepat. Kedua itu tadi, ketika misalnya kita itu diberi fasilitas kampus ya misalnya kayak gitu, itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Mulai dari misalnya penggunaan fasilitas itu kita cek, ini fasilitas itu perlu hitam di atas putih nggak untuk peminjaman. Kalau belum ada, kita inisiatif. Misalnya kita buat surat atas nama apa, untuk apa, diterima dalam kondisi apa, dan akan dikembalikan dengan kondisi semula. Tapi kalau misalnya kembali tidak dalam kondisi semula, siap ganti rugi. Hal-hal kayak gitu loh, yang sederhana-sederhana itu. Nah, apa yang kemudian terjadi dari situ? Kepercayaan orang, ya kan? Orang percaya, kita membangun integritas kita gitu. Orang percaya sama kita gitu, dan kepercayaan itu nggak ada rupiahnya. Kepercayaan itu bisa hancur, itu kayak istilahnya apa? Peribahasa, kemarau setahun dihapus hujan sehari. Sekali lancung ujian, orang nggak percaya. Nah, membangun kepercayaan itu yang menjadi modal besar kita untuk bisa melakukan apapun gitu. Ketika orang percaya sama kita karena konsistensi kita, karena integritas kita gitu, dari mulai hal-hal yang kecil ya. Hal-hal kecil kalau kita konsisten, rutin, itu akan dinilai orang. Saya sih sebenarnya merasa terhormat diundang teman-teman sini untuk mengisi konten di dalam video gitu ya, karena kalau boleh saya usulkan juga sebenarnya ke pihak kampus, itu ada entah mata kuliah apa gitu ya, yang kemudian perlu menyelipkan materi-materi terkait soal ini gitu. Jadi mungkin di mata kuliah apa yang relevan, mungkin juga bisa diusulkan ke dosen gitu ya, bahwa ini penting gitu ya, karena ketika terjadi korupsi di sektor pendidikan gitu ya, bayangin mestinya sekolah itu menerima fasilitas 40 komputer dengan spesifikasi canggih misalnya untuk kampus UMN misalnya kayak gitu. Tapi karena dikorup, speknya turun, jumlahnya nggak sama, tapi pengajuannya itu anggarannya di markup, dapat selisih di situ, duitnya diambil. Akhirnya apa? Sarana dan prasarana yang diterima teman-teman tuh nggak maksimal, nggak mencapai yang namanya tujuan dari kurikulum belajar merdeka, kampus merdeka segala macam gitu. Jadi menurut saya ketika materi ini bisa masuk di dalam entah mata kuliah apa nanti di kampus gitu ya, untuk mulai mengkritisi gitu ya, di dalam kampus kita bisa melakukan aktivitas yang kreatif untuk bisa memberikan sosialisasi, penyadaran teman-teman mulai dari perilaku yang koruptif yang dihindari, kayak misalnya disiplin waktu itu tadi gitu ya, terus tidak menggunakan fasilitas kampus, tidak memanipulasi data dan informasi kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil kayak gitu itu dimulai dari ruang kelas dulu, datang tepat waktu, even dosennya telat, yang saya datang tepat waktu gitu, sambil belajar hal-hal ini. Terus saya bisa mengusulkan seperti itu, mungkin silakan nanti diajukan ke Bapak Alfonsus mungkin ya untuk bisa masuk di dalam mata kuliah apa gitu. Oke, Bu Ibet, sekali lagi dari kelompok kami, perwakilan dari kelompok 5 dari SDGs 16 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah menjadi narasumber kami dan bersedia kami wawancarai. Sama-sama Luna, keren kalian bisa mengangkat isu SDGs ke-16 ya gitu ya. Jadi memang perlu dipelajari lebih lanjut kenapa Indonesia mengadopsi itu gitu. Jadi gagasan-gagasan kayak gini sama mahasiswa perlu. Yang penting itu sih, informasinya tersebar luas. Itu mau diikutin orang atau tidak, tapi mereka paham. Terima kasih Luna dan teman-teman. Terima kasih semua.